kita bisa menggunakan banyak bahasa pemrograman ya, ada C++ pasti, kemudian yang jadi bahasa apa namanya, bahasa andalannya yaitu C#, kemudian ada Visual Basic.NET, ada F#, ada JavaScript, Python, macam-macam bisa di-support semuanya di Visual Studio, sehingga nanti kalau kalian install Visual Studio pasti akan kepake terus. Mau membangun aplikasi Android dan macam-macam juga menggunakan Visual Studio juga bisa, walaupun kalau untuk Android itu lebih disarankan menggunakan yang lain ya, seperti Android Studio atau yang lainnya lagi. Oke. Nah, untuk bisa menginstal Visual Studio, ini saya share screen-nya, saya tutup dulu ya yang ini, saya stop. Oke, ini kameranya saya switch dulu ke ini. Nah, ini aja. Oke, saya akan membuka. Nah, untuk bisa menginstal Visual Studio, nanti kalian bisa membuka di visualstudio.com atau visualstudio.microsoft.com, sama aja ya, nanti akan ngarahnya ke sini, di visualstudio.com. Oke, bisa kalian nyalakan komputer juga ya, yang di lab, silahkan sambil merasakan ya. Dinyalakan saja, cari tombol powernya. Oke, kalau yang di rumah ya otomatis komputernya atau laptopnya sudah nyala ya. Bisa dinyalakan, dipencet. Oke. Agak harus harus bersusah-susah. Biasanya kalau sesi sebelumnya sudah ada yang masuk, maka yang sesi ini tinggal pakai saja, nggak perlu nyalakan ya, karena yang sesi pertama tadi yang pakai, tapi ternyata ini mungkin sesi pertama untuk di lab ini. Oke, nah bisa dilihat di depan ya, di sini kita bisa nanti pilih ya beberapa, Visual Studio Family ya di sini ya. Terus nanti mana yang harus diinstal? Nah, ini ada 3, ini Visual Studio, kemudian Visual Studio for Mac, jadi yang pakai komputer Apple tidak usah khawatir, Visual Studio di Mac juga ada, walaupun di Mac juga ada toolnya sendiri ya. Nah, tapi kalau biar sama dengan teman-temannya yang lain, nanti bisa menggunakan Visual Studio for Mac. Kemudian ada Visual Studio Code, kalau yang ini fungsinya ya sama kayak Notepad++ atau Notepad ya, karena dia fungsinya hanya untuk ngetik kode program, walaupun di dalamnya juga ada banyak sekali plugin yang bisa diinstal untuk membantu pemrograman. Tapi biasanya yang Visual Studio Code ini disukai oleh mereka-mereka yang membuat program web ya, biasanya suka menggunakan ini. Nah, nanti yang kalian install yang ini ya, yang Visual Studio yang paling atas ini. Yang ini ada 3 opsi nanti, bisa dipilih di sini ya, community, kemudian ada profesional, ada enterprise. Terus yang mana? Pilih yang community. Nah, karena yang profesional atau enterprise itu berbayar. Terus di mana bedanya? Tidak ada bedanya sama sekali, bedanya cuman yang ini enggak bayar, yang ini bayar. Tapi isinya sama persis, enggak ada selisihnya sama sekali. Loh, kenapa harus ada yang gratis, ada yang berbayar, wong isinya sama kan gitu ya pertanyaannya ya. Nah, ini hanya masalah etika bisnis ya. Kan Visual Studio itu kan tool yang digunakan untuk membuat berbagai macam software, berbagai macam aplikasi ya. Nah, aplikasi itu pasti kebanyakan dijual toh, misalkan game, nah dan sebagainya, itu kan dijual. Nah, Microsoft membuat peraturan kalau Visual Studio-nya itu dipakai untuk menghasilkan produk yang dijual dan nanti pendapatan dari penjualan itu kok melebihi sekian ribu dolar dalam setahun, maka diharuskan menggunakan yang profesional atau yang enterprise. Tapi kalaupun nanti dipakai untuk produksi yang penghasilannya di bawah sekian ribu dolar per tahun, itu pakai yang gratis tidak dipermasalahkan. Jadi mau pakai yang ini, misalkan softwarenya dijual dan untung banyak juga nggak masalah, yang penting tidak melebihi sekian ribu dolar tadi ya. Sehingga masih aman ya kalau untuk personal atau untuk tim kecil atau perusahaan kecil juga masih aman. Kalau memang nanti produksinya itu tidak sampai angka itu, masih sangat-sangat aman ya. Ini kalau ini sudah levelnya level yang perusahaan besar enterprise ya ini ya. Jadi pakai ini silahkan. Nah, di Visual Studio ini nanti kita bisa menulis kode,
bisa melakukan apa namanya, debugging itu menelusuri error macam-macam gitu dan sebagainya. Ada banyak sekali fiturnya. Kemudian kita bisa juga langsung dari Visual Studio itu kode kita push atau kita masukkan ke GitHub sehingga nanti kode kita bisa di-online-kan dan bisa dilihat oleh orang banyak, open source gitu ya. Nah, langsung. Nah, ini yang terakhir versi 2022. Saya terakhir kemarin install 2019 ya. Nanti sama saja, enggak terlalu beda-beda jauh. Hanya beda mungkin di fitur-fitur kecil saja biasanya kalau tiap perubahan versi. Oke ya, nanti bisa kalian coba. Nah, kemudian nanti saat menginstal Visual Studio yang Community 2022 ini, nanti itu installnya online. Kenapa? Karena nanti saat kita menjalankan installernya kecil banget, paling cuma 1,6 mega, kan kecil banget ya. Nanti kita pilih di situ paket apa saja yang mau diinstal. Nah, baru kalau kita sudah klik paket-paket itu, nanti kita klik install, baru dia akan mengambil secara online semua paket yang kita inginkan tadi. Nah, itu ya, makanya nanti saat install usahakan cari tempat yang wifi-nya itu bagus banget. Jangan pakai tethering ya, pakai data kalian pasti langsung habis. Karena ukurannya ini puluhan giga. Nanti mumpung masih di kampus, langsung aja ke basement atau ke taman cari tempat yang nyaman, nyalakan wifi terus install Visual Studio. Ini yang di lab ya. Kalau yang di rumah, monggo nanti cari tempat yang wifi-nya bagus. Nah itu. Oke ya, ini untuk petunjuk instalasinya. Kemudian nanti yang perlu diinstal apa saja? Karena Visual Studio ini support banyak bahasa pemrograman, nanti pasti akan banyak sekali pilihannya ya. Mungkin kalian bingung, ada banyak paket. Bahkan support untuk Android, kemudian iOS macam-macam itu nanti ada semua di situ. Nah, kalau pengen install semua, silahkan centang semua itu opsinya ya, silahkan. Tapi nanti kalian harus merelakan mungkin sekian ratus giga itu harddisk kepake ya, ratus giga loh ya. Ya oke. Tapi kalau kalian pakai yang dibutuhkan saja ya nanti pokoknya pilih yang ada .NET-nya sama yang ada C++-nya nanti ya. Clue-nya itu. Pilih yang ada .NET-nya dan yang ada C++-nya. Kalau yang kayak Android, Python macam-macam pokoknya nggak usah kalian pilih dulu, belum dipakai dan mungkin nggak akan kalian pakai ya. Oke, itu nggak terlalu besar nanti ya. Terus nanti di Visual Studio juga ada itu dokumentasinya atau manualnya. Nah, itu yang sebenarnya ukurannya paling besar karena itu memakan bisa 3 kali lipat sendiri ukuran dari Visual Studio. Sehingga nanti kalian boleh install itu, boleh juga nanti secara online. Kalau online nanti kalian nggak perlu install dan nggak akan makan harddisk yang ukurannya sangat-sangat besar. Oke ya. Jadi sambil menginstal Visual Studio kita juga bisa belajar di dalamnya karena ada manualnya, bahkan manual untuk tiap-tiap bahasa pemrogramannya. Oke. Nah, yang sudah menyalakan komputer bisa dicoba di sini ya. Ini kayaknya Windows jadul ini. Iya toh? Ini caranya piye? Oh, mana sih? Menunya mana nih? Oh, ini. Nah, di sini coba cari Visual Studio ada nggak? Visual Studio. Bukan yang ini ya. Visual Studio ini Windows 8 ini. Sekarang udah Windows 11. Oke ya, coba kalian cari Visual Studio 2017 kalau yang di lab Visual Studio 2017 ya. Kalau nanti kalian install di komputernya kalian mungkin pakai yang terbaru yang 2022. Nah, kalau yang 2017 ini belum ada fitur untuk mengupload ke GitHub-nya. Nah, seperti tampilannya ya. Ini tampilannya warnanya biasanya hitam seperti ini. Hitam atau ini biru donger tua ini kayaknya. Nah, kemudian satu lagi yang tadi kelupaan, untuk bisa menggunakan Visual Studio, kita harus login di sini. Nah, di sini kalian login boleh menggunakan akun Amikom kalian yang student itu ya, punya toh? Nah, nanti bisa dipakai untuk login, bisa juga nanti menggunakan akun Microsoft. Kalau akun Microsoft itu berarti kita harus bikin dulu kalau belum punya. Nah, akun Microsoft itu bisa kalian bikin di alamat, oke ya saya loncat lagi di sini ya. Bisa bikin lagi di alamat, coba ini menghalangi ininya. Ya silakan.
live.com kalau nanti menghendaki pengen bikin akun Microsoft ya. Ya, silahkan. Live.com. Nah, seperti ini nanti akan muncul tampilan apa? Seperti ini. Ada yang create free account. Nah, ini bisa nanti kalian apa? Praktekkan juga di sini kalau yang komputernya udah nyala. Nah, nanti ada opsi domainnya ya, bisa pakai yang outlook.com, bisa juga hotmail.com. Nah, punya saya hotmail.co.id. Ya, di sini nggak ada pilihan hotmail.co.id ya, karena mungkin setikan komputernya bukan regional Indonesia sehingga yang .id tidak ditampilkan atau mungkin memang sudah nggak ada. Tapi nanti kalian bisa pilih ini. Mau pakai dua domain ini boleh. Nah, nanti kalau sudah menggunakan email Amikom, menggunakan email Microsoft ya, nanti tinggal login pakai email Microsoft saja. Bedanya apa kalau pakai yang akun Microsoft atau bukan, ya nggak ada bedanya kalau hanya untuk login ini ya. Cuman kalau menggunakan akun Microsoft nanti kalian bisa mengakses apa? Bisa mengakses banyak hal, banyak resource di webnya Microsoft ya, untuk misalkan forum, kemudian manual, documentation, macam-macam bisa diakses dengan mudah. Nah, itu kelebihannya di situ. Tapi kalau hanya untuk keperluan login di sini ya tidak perlu bikin kalau sudah punya akun Amikom. Atau bikin juga lebih bagus. Oke, misalkan saya pengen login ya, ini saya masukkan yang punya saya. Bentar. Ini sign in dulu. Oke, sign in. Mana ini? Nah, ini ya. Agak lama, oke, saya pakai ini. Hotmail.co.id, saya pakai ini ya. Nah, sekali login sebenarnya nanti sudah tidak perlu login lagi ya setiap kali buka Visual Studio ya, karena cukup satu kali saja. Tetapi berhubung di lab ini komputernya komputer publik ya, jadi setiap kali kita matikan komputer nanti akan direset kembali ke default sehingga data-data login itu tidak akan kesimpan. Karena nanti kalau kesimpan bisa bisa kacau ya, karena yang pakai orang banyak sehingga di komputer ini dibuat tidak permanen data-datanya. Ini contoh saya pakai email akun Microsoft ya. Nah, ini. One moment. Oke, sudah masuk ini. Oke. Ini masih ada yang ini ya. Oke, ya ini ya. Nah, ini contoh ya. Besok kalau saya praktikum lagi di sini atau kita praktikum lagi ya, kita mau nggak mau harus mengulangi langkah yang sama. Makanya besok kalau sudah masuk langsung nyalakan komputer, langsung login gitu aja ya. Kalau tidak ingin nunggu lama, atau kalau misalkan nggak pengen ribet pakai laptop sendiri aja. Nah, itu lebih cepat, nggak usah login lagi. Terus apakah harus online kalau untuk menggunakan Visual Studio? Nggak perlu ya. Pokoknya yang penting sekali login itu aja yang online. Tapi setelah itu nggak harus online. Tapi kalau online juga nanti lebih bagus karena kita bisa langsung misalkan tadi dimasukkan ke GitHub ya. Kita bisa melakukan sinkronisasi kode program yang kita pernah bikin. Nah, itu kelebihannya di situ. Oke ya. Nah, Visual Studio itu tampilannya seperti ini sehingga kita bisa menulis kode program dan macam-macam itu terintegrasi di sini. Makanya namanya kan IDE, Integrated Development Environment. Nah, hampir sama kalau kemarin kalian menggunakan Dev C++ ya, pasti ada bikin new project, terus kalau mau run tinggal tekan tombol play ya, sama ya. Oke, terus yang lain-lain. Nah, ini juga bisa kita coba, kita bisa bikin sebuah project baru di sini. Nah, ini ada banyak sekali. Ini kayaknya diinstal sebentar, ini C++ malah nggak ada gitu. Oh. Oke, yang di lab ini ternyata malah C++-nya nggak diinstal ini. Wah, kacau.
Yang ada cuma C#, kemudian Visual Basic sama F#. Ya sudah. Oke, enggak apa-apa. Kalian yang di pemrograman itu di lab berapa jadwalnya? Ada yang ingat? Yang mata kuliah pemrograman? 2, 4, 5, gedung 2, lantai 4, lantai 5 ya, nggak ada liftnya, nanti kalian ngos-ngosan aja naiknya. Oke, ini ternyata nggak ada C++-nya, jadi nggak bisa saya demokan. Nah, untuk yang mata kuliah pemrograman atau praktikum pemrograman, nanti kalian menggunakan bahasanya Visual C# ini ya. Mungkin belum, karena belum masuk, mungkin belum dikasih tahu ya. Jadi di C# ini kita bisa membuat banyak jenis aplikasi, termasuk aplikasi iOS, Android juga cross platform. Walaupun untuk membuat aplikasi Android lebih disarankan menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk hal-hal yang seperti kayak game itu tetap biasanya menggunakan kembalinya ke bahasa C# lagi, karena menggunakan misalkan Unity. Ya, Unity itu bahasanya C#, maka mau nggak mau harus pakai ini juga. Oke ya, kita bisa pilih ya. Ini contoh bukan C++ tapi C# ya. Ini contoh. Pokoknya ini cara menggunakan Visual Studio. Nah, di sini kita bisa memilih banyak tipe project ya. Kalau nanti kita struktur data, nanti pilih yang Visual C++ patenya atau yang MT project. Nah, kemudian nanti ada pilihan Windows Console dan macam-macam. Tapi karena ini nggak ada, saya pakai contoh saja salah satu ya. Misalnya saya ini hanya untuk demo saja. Kalian nggak usah menirukan hanya demo. Visual Studio kayak gini kalau mau bikin aplikasi. Misalkan ini ya. Ini C# Visual C# untuk membuat aplikasi desktop. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada walaupun nanti struktur data nggak kayak gini ya. Nanti kita masih berkutat dengan konsol atau teks, tapi nggak masalah, ini hanya contoh saja bagaimana menggunakan Visual Studio ya. Nah, nanti kalau kalian menggunakan Visual C# untuk desktop ya seperti ini, kita bisa membuat aplikasi grafis seperti ini ya. Nah, misalkan bikin login, biasanya username gitu kan. Nah, ini ya. Kemudian password, kan gini biasanya. Oke. Nanti bisa ditambahkan text box, biasanya kan gitu. Nah, gini ya. Dan dikasih button atau tombol. Nah, oke gini kan. Kita bisa run, sama ya kalau run pakai tombol play ini. Nah, ini ya hasilnya ya. Nah, misalkan ini kalau untuk membuat aplikasi desktop menggunakan bahasa C# ya. C++ bisa enggak? Ya bisa sekali, semua Windows itu ya basisnya menggunakan C++ ya. Bahkan Visual Studio membuatnya pakai C++, dan sistem operasi Windows bikinnya juga pakai C++, pasti bisa sekali. Cuman kalau menggunakan bahasa C++ memang kita belajarnya memang sangat-sangat berdarah-darah ya. Karena dia termasuk bahasa yang kata orang memang butuh waktu yang sangat panjang untuk belajar. Tapi sekali kita bisa menguasai dengan baik, maka kita bisa bikin apapun. Nah, itu.
Tapi kalau dalam praktikalnya kita pengen cepat, kalau kita fokusnya pengen bikin aplikasi atau bikin game macam-macam, ya sudah kalian nanti cukup pelajari di sisap ini saja diperdalam ya. Kalau lebih tertarik ke pemrograman yang lebih cepat. Tapi kalau pengen belajar pemrograman yang apa, lebih low level atau lebih mendalam itu C++ itu sangat-sangat powerful. Nah, kenapa struktur data kok menggunakan C++? Karena kalau menggunakan bahasa yang lain tidak ada fasilitas untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya apa? Low level. Contoh bagaimana kita membaca memori, bagaimana kita mengutak-atik isi memori secara langsung. Bahasa yang lain nggak ada masalahnya. Ya pakai C++ itu salah satunya ya. Kalau pakai bahasa yang lain ada kayak assembly tapi sangat-sangat susah, maka ya sudah balik ke C++. Oke ya. Tapi kalau kita pengennya fokus ke pengembangan aplikasi yang bisa langsung dipakai oleh orang banyak, ya nanti silahkan belajar sisap ini. Makanya nanti di mata kuliah pemrograman silahkan dipelajari dengan apa? Serius ya nanti, karena konsep-konsep dasar pemrograman untuk sisapnya nanti diterapkan di mata kuliah pemrograman itu ya. Termasuk nanti kalau pengen beralih ke membuat game, nanti menggunakan bahasanya sisap juga, salah satunya yang paling banyak ya, yaitu menggunakan Unity. Nah, nanti silahkan diperdalam di sisapnya. Maka nanti fondasi di mata kuliah pemrograman silahkan diseriusi. Nah itu. Atau yang pengen bikin aplikasi nanti kecerdasan buatan menggunakan bahasa Python ya, nanti bisa mencoba untuk apa meraba-raba juga. Di Visual Studio ada, tetapi tidak direkomendasikan. Silahkan untuk Python nanti pakai platform atau tool yang lain yang lebih support untuk misal apa kecerdasan buatan dan macam-macam. Apakah ini nggak bisa? Bisa, cuman sama nanti ya untuk mempelajari kayak kecerdasan buatan menggunakan bahasa-bahasa kayak C++, sisap itu agak susah, bukan apa-apa. Karena apa? Karena semua masih serba manual. Kalau menggunakan Python, dukungan-dukungan untuk kecerdasan buatan memang sudah disediakan dari sananya, sehingga kita tinggal pakai. Kita nggak perlu bikin sendiri, masalahnya di situ. Oke ya, ini untuk pengantar Visual Studio-nya ya. Karena tadi nggak ada C++ di sini, maka besok kita bawa laptop saja. Oke ya, gitu. Ini yang di lab, kalau yang di rumah, yang di Zoom ya tentunya otomatis pasti sudah langsung pakai perangkatnya masing-masing. Nah, kemudian untuk media belajarnya ya, nanti saya create Google Classroom, nanti kita aktifnya di Classroom-nya saja ya. Yang waskita hanya untuk apa? Ya, yang penting ada tulisannya aja waskita. Saya nggak pakai itu karena saya bingung terus terang ya, pakai itu banyak sekali tulisannya di situ. Buka ini kok, ini apa toh? Itu tombol apa terus? Ini bukan kelasku kok muncul di sini, banyak banget. Kalau Classroom kan hanya kelas kita saja atau lingkaran kita yang ada di situ ya. Nanti kita pakai Classroom aja. Nanti kemudian modul yang PDF-nya saya upload di Classroom sekalian, sudah ada ya. Materi 1 sampai terakhir sudah ada semua PDF. Formatnya format buku, bukan format modul, tapi formatnya format buku, jadi nanti bisa dipelajari dengan lebih mudah. Karena teorinya ada, kemudian contoh-contoh kode ada juga, latihannya disediakan. Kemudian untuk video, seperti saya bilang kemarin ya, ini sepertinya memang kita butuh video, masih butuh. Kenapa? Karena tidak semua bisa hadir di sini, sehingga mau nggak mau harus disupport dengan video. Nah, keuntungannya nanti kalau di sini kurang paham bisa langsung buka videonya. Oke, barangkali seperti itu ya untuk apa praktikum pertama ini, karena masih apa namanya terkendala tool di sini sehingga belum bisa kita lakukan. Berarti besok minggu depan kita bawa laptop saja. By the way, di situ ada colokan nggak di bawah? Misalkan nanti laptop kalian kok baterainya drop. Ada ya? Oke. Pokoknya nanti pastikan aja sebelum berangkat baterainya sudah penuh ya. Takutnya nanti pas dipakai. Ada nggak ada? Ada ya? Di belakang? Oh ya, apa? Oke ya, ini yang di lab lagi nyari-nyari colokan ya. Oh, bawa sendiri boleh, silakan. Nanti dibagi-bagi sama temannya boleh, nggak apa.
bawa role sendiri boleh. Oke ya, kemudian untuk yang struktur data nanti kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan nanti saya pengennya itu praktikumnya terutama untuk yang coding-codingnya itu menggunakan contoh yang sifatnya mungkin visual ya biar menyenangkan ya. Kalau kemarin algoritma kan cuma layar hitam putih toh, kurang asik ya. Ya nanti saya usahakan untuk contoh-contoh kodenya ada gambar-gambarnya lah. Tapi nanti untuk membuat gambar-gambar itu mungkin saya butuh materi ekstra yang tidak saya sampaikan di kelas tapi saya masukkan di video nanti ya. Jadi nanti kalian pelajari mandiri di video itu untuk bagaimana menggambar menggunakan C++ itu ya. Nah, nanti di kelasnya tinggal kita fokus ke struktur datanya. Terus nanti tinggal contohnya nanti bikin misalkan karakter orang misalkan kan asik ya gambar orang bisa jalan macam-macam gitu kan. Nah, nanti kalian sudah tahu cara gambarnya. Tapi kita di sini fokusnya adalah ke struktur datanya. Misalkan untuk membuat karakter orang berarti kita harus membuat tipe data baru namanya tipe data orang misalkan gitu ya. Kita tinggal fokus ke tipe data orang itu. Tapi nanti codingnya, kemarin codingnya kalau mau digambar kayak gini, caranya gini udah tahu. Oke ya, nanti diusahakan. Nanti segera saya buatkan video untuk bagaimana menggambar menggunakan C++ biar kalian belajarnya tidak bosen, tidak hanya layar hitam dan putih. Oke, nah untuk yang pemrograman nanti ada caranya sendiri mungkin ya, nanti langsung di bahasa C#, sehingga nanti kalian akan mendapatkan pengalaman baru juga. Tapi nggak usah khawatir itu bahasanya sama kok. Maksudnya sama itu dalam artian nanti kalian ketika ngetik itu ada titik komanya, ada tanda kurung awal buka tutup itu sama ya persis ya, karena masih satu keluarga. Mungkin bisa dilihat ya di sini ya, kalau mau lihat contoh ya. Nah kayak ginilah bahasanya kira-kira, hampir sama. Ini ada kurung buka, kurung tutup, setiap ini pasti ada titik komanya. Persis seperti C++. Oke, ini contoh saja. Bisa saya demokan sedikit ya. Struktur if dan else-nya juga sama. If ini contoh login ya. Sambil nginget-inget materi kemarin N itu pakainya ini. Ya, ini kalau layar saya itu tampilannya ini ya, gepeng karena ini layar lebar tapi dipaksa ini screen-nya kecil jadi malah gambarnya lebar, tapi kalau yang di proyektornya bagus. Ini kalau yang di zoom ini yang tidak nyaman tampilannya pasti gambarnya gepeng ya. 1, 2, 3. Oke ya, dan else. Ini kalau loginnya berhasil ya, kalau enggak berarti else-nya di sini else. Ini contoh saja bahwa bahasa C++ itu dan C# itu punya banyak kesamaan. Message box, so, nah seperti ini. Coba saya run ya, ini saya run. Oke, contoh tadi Amikom 123, Amikom 123. Ini kalau loginnya berhasil, login berhasil ya. Kalau passwordnya salah, ngawur ya. Login gagal. Nah, ini contoh struktur if dan else. Nah, tapi ini C# ya sekali lagi ya, bukan C++. Nanti C++-nya kita pakai contoh yang lain. Visualnya atau grafiknya bukan grafik yang window ada tombol macam-macamnya enggak, tapi grafik yang memang nanti grafik mirip yang di
game biar nanti lebih interaktif. Ini juga interaktif sih, cuman kan terbatas hanya untuk interaksi klik dan input data saja. Tidak bisa atau belum bisa memvisualkan yang lebih menarik. Saya hobinya gambar, sebenarnya gambar pakai kode ya, gambar-gambar batik macam-macam pakai si SAP bisa juga, nanti di print juga bisa. Saya nyari-nyari kemarin kode yang pernah saya buat itu di komputer yang lama, baru ketemu beberapa, nanti kalau sudah ketemu semua tak upload ke GitHub biar nanti bisa dikembangkan oleh kalian misalkan kalau tertarik. Ya, kenapa? Vertex itu nanti kalau sudah di 3D ya, Vertex itu kan perpotongan ini kan. Nah, kalau sudah bikin wireframe macam-macam itu nanti Vertex mainnya. Tapi kalau kita masih berkutat dengan 2D ya belum ya, karena semua masih menggunakan gambarnya gambar-gambar eksternal. Bisa sih nanti membuat kayak gitu, tapi kodenya jadi lebih banyak. Tapi kalau 3D mau nggak mau kita harus bermain-main dengan Vertex, karena ketika kita mengimport 3D model, pasti yang diimport itu adalah koordinat tiap-tiap vertex itu ya. Nah, tuh. Misal kita mau menggerakkan, berarti kita ada rigging di model 3D-nya. Nah, itu vertex-nya nanti yang digerakkan. Itu semuanya menggunakan operasi matrik. Kalau kita belajar matematika ya, ada translasi, ada rotasi. Masih ingat ya di SMA dulu ya? Nah, kebetulan saya ngajar game, jadi agak ngerti lah gitu-gitu. Memang operasi matrik semua yang dipakai kalau untuk di gambar itu. Oke, cukup ya. Ini waktunya sudah mau habis. Oke, yang belum presensi, saya buka lagi ini. Silahkan, masih aktif ya. Untuk asisten kebetulan untuk kelas kita, termasuk yang 05 ya, itu tidak ada yang bisa hadir karena memang jadwalnya kebetulan tabrakan. Jadi ya sudah, enggak apa-apa. Ini sambil kita simulasi waktu yang dimampatkan 1 jam ini, mungkin enggak kita melaksanakan praktikum di lab, tapi kayaknya mungkin ya ini ya. Nah ini sudah hampir 1 jam, sudah include presensi juga, ternyata enggak kerasa cukup lama juga tadi. Jadi harusnya bisa waktu 1 jam itu kita optimalkan untuk praktikum di lab. Pak, mohon maaf, boleh bertanya? Ya, silahkan. Apa waktu praktikum ini mahasiswa diwajibkan menggunakan Visual Studio? Kalau wajib sih enggak, tapi disarankan. Iya, Pak, soalnya ada yang lebih prefer pakai code editor lain gitu, Pak, lebih nyaman sebelumnya. Ya enggak masalah sih. Tapi nanti ketika kalian praktikum pemrograman pasti dipaksa untuk install Visual Studio, kayaknya loh. Iya, kalau itu mungkin bisa menyesuaikan. Iya. Oke, enggak apa-apa, bebas ya. Baik, Pak. Yang penting nyaman aja. Siap. Oke, yang di Zoom boleh juga bertanya lagi. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Ini saya udah buka Visual Studio Installer. Ini ada 4 kategori: web and cloud, desktop dan mobile, gaming, terus other toolset. Ini berarti kita wajib yang mana, Pak? Coba di share screen, Mas. Kamu share screen, Pak, sebentar. Oh ya, baik. Izinnya Pak ya. Biar nanti teman-teman yang lain, termasuk yang di lab juga bisa lihat.
Sudah ada, Pak? Iya, sudah muncul. Oke. Nah, ini ya. Oke, yang bisa kalian centang, coba scroll ke bawah. Ada apa lagi di situ? Coba stop yang di itu, atas. Yang itu .NET Desktop Development kamu centang. Bukan. Bukan yang mobile, yang sebelah kanan. Nah, Ini, yang Pak. itu ya. Kamu centang, terus yang kiri bawah, atasnya. Nah, itu kamu centang juga. Nah, yang minimal itu kalian butuh cuma 2 ini sebenarnya untuk saat ini ya. Tapi kalau misalkan pengen ekspor ke yang lainnya, nanti bisa dicentang kayak misalkan yang Universal Windows ini juga bisa. Misalkan pengen kalian pakai. Sambil kalian perhatikan ya di situ yang pojok kanan bawah total space required-nya ya. Nah, 12 giga. Oke. Maka nanti sambil jangan terus kesenangan itu dicentangin, tapi sambil perhatikan space hard disk kalian, terus perhatikan yang ini ya. Iya, Oke. Pak. Nah, pokoknya yang baku adalah cuman yang 2 ini dulu ya. Yang desktop development with C++ sama .NET desktop development. 2 ini aja. Pak, kalau misalkan udah download ini terus suatu saat besok mau tambahan download lagi bisa ya, Pak ya? Bisa nanti dibuka lagi installernya, nanti akan muncul manajernya lagi. Jadi nanti tinggal centang lagi terus install tambahannya. Oh gitu. Langsung otomatis ketambah gitu ya, Pak? Iya, nanti ya kayak gini juga. Yang sudah pernah diinstal sudah kecentang, kalau yang belum nanti tinggal kita centang baru gitu. Baik, Pak. Terima kasih 2 ini ya, Pak ya? Iya, 2 itu aja. Oke. Makasih, Pak. Oke. Pak, permisi, ya, mau nanya, Pak. Kalau yang buat versi Mac kan saya udah punya nih, tapi yang tahun 2019. Itu tampilannya kok beda sama yang di Windows? Apa ada perbedaan di tools-nya apa gimana gitu, Pak? Oh, enggak beda sebenarnya. Fungsi-fungsinya masih sama persis ya. Siap, Pak. Oke. Oke ya, tadi teman-teman yang lain bisa mengingat tadi ya, yang dibutuhkan ya Pak, yang desktop development yang C++ sama .NET development yang .NET desktop development ya tadi ya, ada 2 itu dulu yang dipakai. Nanti itu juga 2 itu sudah bisa kalian pakai sampai nanti kalian skripsi ya, kalau fokusnya di bidang ini. Beda nanti kalau kalian misal pengen belajar machine learning atau AI, itu nanti baru install Python menggunakan tool yang lain. Saya sarankan kalau untuk Python jangan pakai yang Visual Studio karena nanti fiturnya mungkin tidak sekaya kalau menggunakan yang aslinya. Python kan ada yang aslinya juga. Walaupun di sini juga dipakai, bisa tinggal kita tambahkan plugin. Oke ya, saya kira cukup ya. Di waktunya mungkin nanti gantian sama yang berikutnya. Oke, ini sudah presentasi semua ya. Ini saya tutup presentasinya. Oke, 5 menit lagi. Tak close ya ini ya. Baik, saya tutup dulu untuk sesi kali ini. Selamat pagi, sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Baik yang di kampus langsung ataupun yang di Zoom ya. Oke, semoga kita sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, saya tutup ya.